Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi. Sore ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Mudah-mudahan saja hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kemudahan di dalam menjalani hari-hari ya. Pokoknya itulah doanya ya. Doanya adalah semuanya yang terbaik buat kita semua. Kembali hari ini tepatnya tanggal 25 Juni, hari Sabtu ya. Mumpung siang ini menjelang sore masih belum turun hujan, kembali lagi saya ingin mencari sesuatu yang mungkin teman-teman nanti-nantikan. Jadi sore ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang, ya mungkin teman-teman dari tadi bingung sebenarnya apa yang saya shot ini, kok hitam-hitam coklat-coklat begini. Jadi ini adalah daun-daun kopi yang mengering, yang sudah berjatuhan. Sedangkan yang di depan itu adalah pohonnya. Di pohonnya sudah cukup besar sekali dengan dahan-dahannya yang melebar ya, melebar berkeliling bundar begitu. Jadi ini tadi saya lihat kok sepertinya ini bagus ya. Mari coba kita lihat. Nah, ini dahannya ini dia memutar begini teman-teman. Sangat ini apa ya, kalau orang Jawa itu biasanya mengatakannya itu dengan kata-kata ngerempayak ya, ngerempayak mungkin. Jadi dahannya ini cukup banyak begitu ya, kesana kemari itu. Ini sehingga ini memang umurnya sudah cukup lama. Dan ini saya yang sedikit tertarik ini tadi adalah pohonnya ini dia tidak tinggi ya, tidak tinggi. Jadi dia ini lebih condong miring gitu loh. Nah, ini kan seharusnya yang di ujung sini ini mungkin yang harusnya yang belok ke kanan ya. Nah, ke kanan itu seharusnya mungkin yang ini harusnya ke atas. Mungkin loh. Tetapi ini ternyata dia lebih memilih untuk condong atau miring ke kanan, sehingga secara otomatis ini si kopi ini tidak tinggi, sehingga di dalam memetiknya pun cukup mudah, artinya tidak harus memanjat yang tinggi begitu teman-teman. Nah, ini kan bisa ini dengan kita apa namanya ini mancik ya. Mancik itu apa? Berdiri di dahannya yang ini pun kan sudah bisa ya. Jadi berdiri di dahan ini sudah bisa, kemudian bisa mengambil kopi-kopinya yang cukup dekat-dekat itu teman-teman. Jadi kopi-kopinya cukup dekat dari dahan ini.
Nah itu, ya kan, cukup dekat, hanya kurang lebih setengah meteran dia posisi dari dahannya ini. Ya, ini cukup luas. Sebentar. Cukup luas sekali teman-teman. Besar ini. Lingkarannya sangat besar sekali untuk kopi ini. Dan ini jenisnya itu adalah kopi besar. Ya, kopi besar. Jadi buahnya itu besar-besar. Ini berkeliling teman-teman. Ini cukup melebar sekali itu dari sana itu kan. Ya, kemudian ini yang ke sini dahannya ini. Jadi dia ada 3 cabang yang besar. Ada 3 cabang yang besar dan satu cabangnya itu juga sangat ini jauh jangkauannya. Sehingga ini kalau diukur kira-kira ini ya dari pinggir yang di sana itu kan. Jadi dia itu dikasih ini, dikasih penyangga ini ya, kasih penyangga ini, jangan sampai nantinya ini kalau pas buahnya banyak dia terjadi patah ya. Jadi ada dikasih berapa ini 1 ya, itu 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi ini dikasih penyangga sebanyak 9 penyangga, yaitu dengan tujuan supaya tidak supaya jangan sampai nanti kalau buahnya itu banyak dia akan patah dahannya ini. Biarpun ini memang untuk dahan kopi ini cukup liat ya, cukup liat atau ulet ya, kalau orang Jawa mengatakan ulet ya. Ulet itu kan, tapi bukan ulet bulu ya. Kalau ulet bulu itu bisa gatel nanti. Nah ini untuk kopi-kopinya yang sudah mulai memerah ini teman-teman, kita bisa lihat, mungkin bisa kelihatan oleh teman-teman ini. Ini kopi-kopinya yang sudah mulai memerah dan ini jenisnya adalah kopi besar. Jadi bukan kopi yang kecil-kecil itu. Nah ini biasanya itu caranya yaitu dengan cara diambil ya, dipetik. Kemudian setelah dipetik itu dilakukan pemecahan ya, pemecahan dengan cara yaitu biasanya dipukul. Jadi ininya, buahnya ini dipukul ya, yang sudah masak-masak ini dipukul sehingga pecah. Kemudian si kulitnya itu dipisahkan dengan isinya ya, dipisahkan dengan isinya. Jadi ini ada isinya teman-teman. Ini kita coba saja satu, tidak apa-apa, kita minta ke mbahnya ini, yang punya ini Mbah Kadir. Jadi ini ada seperti ini buahnya ini ya, kita coba pecahkan satu ini, kita gigit saja. Nah ini teman-teman, coba kita turunkan dulu. Nah ini posisi yang sudah saya pecahkan. Untuk ini kulitnya ya, yang atas ini, yang atas kulitnya yang berwarna kemerahan itu. Kemudian yang agak gading warnanya itu adalah isinya. Jadi ini kedua-duanya ini bisa bisa digunakan untuk ini kopi ya. Jadi nanti ini setelah dipecahkan seperti ini ya, setelah dipecahkan seperti ini, baik isinya ini maupun kulitnya tadi
itu harus dilakukan penjemuran sampai kering. Ya, penjemuran sampai kering. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu setelah si kopinya ini kering, langkah selanjutnya adalah dengan cara menggoreng tanpa minyak ya. Jadi menggoreng tanpa minyak yaitu dengan cara disangrai ya. Jadi menggorengnya itu tanpa minyak atau disangrai dengan menggunakan, ada yang menggunakan itu loh yang dari tanah liat ya. Jadi digorengnya itu dari wingko, kalau di daerah saya itu disebutnya adalah wingko ya. Di bukan wingko babat teman-teman. Kalau wingko babat itu makanan. Itu ciri khasnya mana ya, Lamongan atau mana ya, atau Jawa Barat ya, ada itu wingko babat. Nah kalau yang digunakan untuk menggoreng kopi ini tadi adalah wingko. Wingko itu adalah seperti wajan, tetapi dia ini terbuat dari tanah liat ya. Dia terbuat dari tanah liat. Kemudian untuk menggorengnya itu tidak menggunakan minyak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau untuk di daerah Bali itu ada satu proses lagi yang disebut dengan ini. Jadi cara pemecahannya ini adalah dengan menggunakan metode binatang yang kita sebut dengan luwak ya. Luwak ya, itu ada. Jadi nantinya ini menjadi kopi luwak. Jadi sekedar informasi teman-teman, kopi luwak itu adalah bukan jenis nama kopinya, tetapi itu adalah dari proses pemasakannya, proses pengambilannya itu. Nah kalau ini dipetik dengan orang sendiri, kan, tetapi kalau yang kopi luwak itu adalah bekas atau yang sudah dimakan luwak. Makanya disebutlah menjadi kopi luwak. Itu yang saya tahu yang ada di Bali itu seperti itu. Makanya di Bali itu banyak sekali dibuka shop-shop ya, atau tempat-tempat ngopi yang menyediakan di sana itu minuman berupa kopi luwak. Yang mana kopi luwak itu tadi adalah hasil prosesi daripada kopi-kopi yang sudah masak, yang dimakan oleh luwak, kemudian dikeluarkan kembali oleh si luwak itu. Jadi seperti itulah kopi luwak ya. Jadi itu barangkali belum ada yang belum tahu apa sih yang namanya kopi luwak itu dan jenisnya seperti apa. Jadi itu yang bisa saya bagikan di sini, bahwasanya kopi luwak itu bukan dari jenis tanamannya, tetapi kopi luwak adalah hasil dari proses akhir ya. Proses akhir maksudnya adalah kalau kopi yang ini, kopi biasa ini namanya, itu dikarenakan dia diambil dengan manual, dengan menggunakan tenaga manusia. Nah kalau kopi luwak itu menggunakan tenaga hewani, yaitu tadi seekor luwak. Kemudian kopi-kopi yang sudah mateng itu sama si luwak itu akan dimakan. Tetapi yang dimakan itu tidak semuanya ya teman-teman.
Jadi dia yang dimakan hanya kulitnya, sehingga untuk isinya itu tetap utuh. Nah, itu kemudian dicuci sampai bersih, dijemur, kemudian ya dilakukan penggorengan seperti itu, dan juga penumbukan ataupun penggilingan sehingga menjadi bubuk. Nah, itulah yang disebut dengan kopi hitam, kopi manis. Oke teman-teman, terima kasih.